Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky Andriawan dari Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait tugas praktik 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Baik, di sini untuk soal tugasnya yaitu diminta untuk mengimplementasikan konsep dasar Java dalam sebuah aplikasi manajemen perpustakaan dengan konsep kelas, objek, metode, array, string, serta struktur keputusan dan struktur pengulangan. Baik, untuk soal tugasnya yaitu diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur input data buku, di mana input data buku ini terdapat data buku perpustakaan yang disimpan di dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaannya. Lalu minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori, dari kategori fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Lalu yang kedua yaitu untuk peminjaman buku. Peminjaman buku di sini yaitu memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Lalu pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Selanjutnya, jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Untuk contoh formatnya yaitu buku algoritma dan pemrograman statusnya dipinjam. Oke, nanti ini kita coba untuk implementasikan di Visual Studio Code. Lalu yang ketiga ada pengembalian buku. Keempat, menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Lalu total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Di sini misalkan keterlambatan 3 hari, total dendanya yaitu 15.000. Lalu yang kelima, mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Lalu yang keenam yaitu manajemen data buku. Di manajemen data buku ini program harus memiliki fitur manajemen buku seperti menambahkan buku, mengubah informasi buku seperti judul, penulis, kategori, status ketersediaan, lalu menghapus buku dari daftar. Oke. Selanjutnya untuk petunjuk pengerjaannya, buatlah kelas buku. Lalu yang kedua, buatlah kelas main. Di sini ada kelas main menampilkan daftar buku, menerima dan mengolah peminjaman serta pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, mencetak struk peminjaman dan pengembalian, lalu mengelola data buku. Selanjutnya yang ketiga yaitu gunakan array dalam mengelola data buku dan transaksi perpustakaan. Yang keempat, gunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika peminjaman, pengembalian, perhitungan denda, dan manajemen buku. Yang kelima, gunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar buku, menginput peminjaman atau pengembalian, menghitung denda, dan menambah beberapa buku sekaligus. Yang keenam yaitu tampilkan skenario struktur keputusan dan pengulangan yang sesuai dengan soal. Baik, mari kita ke aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah menginput beberapa code-nya untuk kelas buku dan kelas main-nya. Baik, untuk kelas buku di sini ada judul, penulis, kategori, dan tersedia. Tersedia di sini ada true dan false. Jadi tersedia dan dipinjam. Oke, selanjutnya di sini ada kelas untuk main-nya. Untuk kelas main di sini yaitu sebagai program utama untuk menampilkan menu dan menangani pilihan pengguna. Oke, selanjutnya di sini ada ini data buku. Ini data buku. Ini data buku di sini yaitu berfungsi untuk mengisi daftar buku awal ke dalam array. Di sini ada beberapa judul buku, penulis, kategori, dan ketersediaannya. Jadi kategori fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Oke, selanjutnya ada pinjam buku. Untuk pinjam buku di sini berfungsi untuk memungkinkan pengguna meminjam buku, mengubah status menjadi dipinjam. Oke, selanjutnya di sini ada cetak struk peminjaman. Untuk cetak struk peminjaman di sini yaitu untuk menampilkan daftar buku yang kita pinjam nantinya.
Oke, selanjutnya ada kembalikan buku. Untuk kembalikan buku berfungsi untuk mengembalikan buku dan menghitung denda jika ada keterlambatan. Oke, selanjutnya ada cetak struk pengembalian. Untuk cetak struk pengembalian di sini berfungsi untuk menampilkan daftar buku yang dikembalikan dan total denda jika ada denda atau denda keterlambatan. Lalu ada cari buku. Cari buku di sini berfungsi untuk mencari buku berdasarkan judulnya. Lalu ada menu admin, tambah buku, yaitu ubah buku, lalu hapus buku. Oke, selanjutnya mari kita coba running. Oke, di sini sudah tampil untuk output dari aplikasi manajemen perpustakaannya. Kita akan mencoba untuk menampilkan daftar bukunya. Nah, di sini terdapat 16 judul buku dari berbagai kategori, judul dan penulisnya. Oke, selanjutnya kita coba untuk meminjam buku. Pinjam buku, kita cek untuk contoh soalnya. Di sini buku algoritma dan pemrograman. Buku algoritma dan pemrograman. Nah, di sini statusnya berhasil meminjam buku algoritma dan pemrograman. Masukkan judul buku jika ingin dipinjam. Kita sudah satu aja meminjam bukunya. Kalau sudah, kita klik selesai. Nah, di sini muncul untuk struk peminjamannya, di mana terdapat daftar buku yang dipinjam, yaitu algoritma dan pemrograman. Lalu status buku setelah transaksi, yaitu statusnya dipinjam. Oke, selanjutnya kita coba untuk menu yang ketiga, yaitu pengembalian buku. Baik, di sini masukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Kita akan mengembalikan buku algoritma dan pemrograman. Di sini kita tepat waktu ya, tidak telat. Nah, di sini akan muncul tidak ada denda untuk buku ini karena dikembalikan tepat waktu. Lalu muncul juga untuk notifnya buku algoritma dan pemrograman berhasil dikembalikan. Kalau sudah, kita klik selesai, tulis selesai. Nah, di sini akan muncul struk pengembaliannya, yaitu daftar buku yang dikembalikan, algoritma dan pemrograman. Lalu status bukunya menjadi tersedia dan notifnya tidak ada denda keterlambatan karena kita mengembalikannya tepat waktu. Misalkan kita minjam buku lagi, buku Yaman Klasik misalkan. Nah, di sini berhasil meminjam buku Yaman Klasik. Lalu buku Revolusi Prancis. Nah, kita cukup meminjam dua saja. Kita klik, kita tulis selesai. Nah, di sini struk peminjamannya muncul daftar buku yang kita pinjam, yaitu Yaman Klasik, Revolusi Prancis. Lalu ada status bukunya Yaman Klasik dan Revolusi Prancisnya, di sini statusnya dipinjam. Oke, selanjutnya kita akan kembalikan bukunya. Yaman Klasik. Nah, kita misalkan kita telat 2 hari, yaitu 9 hari ya di sini. Nah, di sini akan muncul denda keterlambatannya, yaitu 10.000, dan buku Yaman Klasiknya berhasil dikembalikan. Lalu buku satunya lagi, yaitu Revolusi Prancis. Untuk Revolusi Prancis kita telat 1 hari. Nah,
di sini akan muncul data keterlambatannya 5000 dan buku Revolusi Prancis berhasil dikembalikan. Oke, kita tulis selesai. Nah, untuk struk pengembaliannya di sini telah muncul untuk daftar buku yang dikembalikan, yaitu Zaman Klasik, Revolusi Prancis. Lalu status bukunya menjadi tersedia dan muncul untuk total denda keterlambatannya dari kedua buku tersebut. Oke, selanjutnya kita ke menu keempat, yaitu manajemen data buku. Di sini kita akan menambahkan buku. Judul bukunya misalkan ya, Gadis Kretek. Penulisnya Ratih Kumala. Kategorinya fiksi. Oke, di sini muncul buku berhasil ditambahkan. Oke, kita coba untuk kembali menu utama keempat, lalu tampilkan daftar bukunya nomor 1. Nah, di sini untuk daftar buku perpustakaannya telah bertambah 1, yaitu Gadis Kretek, Ratih Kumala, fiksi, dan statusnya tersedia. Oke, kita coba lagi ke manajemen data buku. Lalu kita akan ubah untuk yang tadi kita input Gadis Kreteknya. Masukkan judul bukunya yang ingin diubah, Gadis Kretek. Judul barunya yaitu contohnya ya, Jurnalisme Era Digital. Penulisnya yaitu Hadi gitu misalkan ya, Hadi. Kategorinya teknologi. Nah, di sini buku berhasil diubah. Kita akan coba cek apakah bukunya berhasil diubah. Kita kembali ke menu utama nomor 4. Lalu tampilkan daftar bukunya. Nah, di sini untuk buku yang sebelumnya Gadis Kretek nomor 17 kita ubah menjadi Jurnalisme Era Digital. Penulisnya Hadi, kategorinya teknologi dan tersedia. Oke, selanjutnya kita coba lagi cek. Kita coba ingin menghapus buku. Hapus buku, misalkan hapus buku yang kita input tadi lah, Jurnalisme Era Digital ya. Hapus buku, kita klik nomor 3, judul bukunya Jurnalisme Era Digital. Nah, di sini buku berhasil dihapus. Oke, kita coba cek ya apakah berhasil benar-benar sudah terhapus. Oke, kita coba cek, tampilkan daftar bukunya. Nah, di sini menu untuk nomor 17 yang tadi kita input yaitu Jurnalisme Era Digital. Di sini sudah hilang ya, sudah berhasil kita hapus. Jadi sudah kita praktekkan semua untuk menu aplikasi manajemen perpustakaan, dari tampilkan daftar buku, peminjaman buku, pengembalian buku, struk pengembalian, struk peminjaman, manajemen data buku. Oke, setelah semuanya kita coba, kita keluar. Nah, di sini sudah kita praktekkan semua untuk menu-menu aplikasi manajemen perpustakaannya. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika masih ada kekurangan atau kesalahan, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.